Oke, sudah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiana Wahilora dengan NIM 2301020082 dan teman saya Indra Sugara dengan NIM 2301020084. pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil mini project kami dari mata kuliah pengolahan citra dengan materi histogram spesifikasi. Jadi kami menggunakan library NumPy dan fungsi pertama yaitu ekstrak histogram. Ini untuk menghitung frekuensi tiap histogram, setiap intensitasnya. Input yang digunakan itu nanti image array, NumPy array 2 dimensi, sama jumlah level intensitas. Lalu di bawahnya ada variabel image. Ini untuk mengonversi image array menjadi NumPy array bertipe integer. Lalu ada metode flatten, ini untuk meratakan atau flatten dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi agar bisa diiterasi per pixelnya. Selanjutnya ada variabel nk, ini nilai jumlah per intensitas cahayanya tadi. Jadi ini akan membuat array 0 sepanjang L, misal 256 sebagai penampung frekuensi. Indeks arraynya itu nilai intensitas pixel, misal rentang 0 hingga 255, terus ini indeks array, terus nilai arraynya jumlah kemunculan intensitas tersebut. Lalu ada looping, iterasi setiap pixel dalam array 1 dimensi. Jadi program akan mengecek apakah nilai pixel valid. Jika valid, maka akan ditambahkan 1 ke frekuensi pada indeks yang sesuai dengan nilai pixel. Return ini untuk mengonversi array NumPy menjadi list Python biasa untuk kompatibilitas dengan format JSON untuk pengolahan selanjutnya. Lalu fungsi yang kedua, calculate source table, ini untuk menghitung PDF dan CDF dari histogram citra awal. Inputnya nanti berupa nilai NK dari fungsi sebelumnya, lalu nilai L, jumlah level intensitas, dan total pixel. Returnnya, outputnya berupa dictionary dengan key intensitas, frekuensi, nilai PDF, CDF, dan SK. Ada parameter NK, ini untuk mengonversi NK menjadi NumPy array bertipe float, agar operasi pembagian menghasilkan desimal. Lalu PDF, variabel PDF ini untuk membagi nilai NK per N. CDF ini untuk menjumlahkan tapi kumulatif, menjumlahkan nilai PDF tapi kumulatif, penjumlahan kumulatif. SK ini nilai ekualisasi citra awal pakai modul round untuk membulatkan nilai bilangan bulat terdekat. Terus pakai S-type juga untuk mengonversi hasilnya menjadi integer. Lalu return ini mengembalikan dictionary tadi berisi hasil perhitungan berupa intensitas, frekuensi, PDF, CDF, sama SK. Fungsi terakhir bagian saya itu calculate target table, ini untuk mengekualisasi histogram citra tujuan atau citra target. Yang pertama ada parameter PZ, ini berisi distribusi probabilitas yang diinginkan. Lalu ada CDF, sama kayak tadi, ini mencari nilai CDF cuman untuk citra target atau tujuan. FK, ini nilai ekualisasi citra target. Jadi dia akan mengajukan CDF target dengan 255 untuk mendapatkan nilai intensitas target yang
akan digunakan sebagai acuan pemetaan di langkah yang ketiga. Lalu dia akan mengembalikan intensitas PDF, CDF, sama FK. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra Sugara. Lalu di sini ada function, yaitu sebelum itu bagian saya adalah langkah terakhir, yaitu untuk melakukan mapping. Setelah dihitung dari citra asli dan citra target, kita akan melakukan mapping nilai-nilai dari nilai CDF dari target, dari citra asli ke citra target. Pertama di sini ada function compute mapping. Di sini dia dikirimkan dua argumen, yaitu hasil dari perhitungan tadi, dan tiga variabel ya, dan L itu intensitasnya atau resolusi. Lalu di dalamnya kita mengassign value dari source target tadi, citra asli dan citra target. Lalu kita buat dictionary untuk mappingnya nanti. Lalu setelah itu ada looping untuk setiap level intensitas. Di dalamnya ada variabel SK. Kita transformasi, ini adalah hasil transformasi ekualisasi pada pixel di citra awal. Lalu variabel min-diff atau minimum difference, variabel ini ngelacak jarak terkecil antara SK atau dari citra awal dan citra target. Lalu kita buat variabel juga best ZK atau indeks terbaik. Lalu di dalamnya ada perulangan lagi untuk perulangan pada target, citra target, dimana sama juga kita mengassign value-nya, lalu kita hitung difference-nya dengan membulatkannya langsung, yaitu dihitung jaraknya dari SK citra awal dan citra target, value dari intensitas citra target ke citra asli. Setelah itu kita bandingkan, jika kecilnya itu jika perbedaannya itu lebih kecil daripada minimalnya itu, maka kita menyimpan nilai ZK-nya tadi, nilai ZK yang saat ini, ke base ZK. Lalu kita mapping ke dalam dictionary tadi, dan kita kembalikan, dan setelah seluruh isinya sudah di mappingkan, kita return dictionary-nya. Lalu ada dua function lagi, yaitu apply mapping. Dia menerima matriks citra awal berupa NumPy array 2 dimensi dan mapping tadi. Untuk memastikan
nilainya itu sama, kita mengkonversi nilai dari image-nya tadi atau citra awalnya tadi ke bentuk yang sama, yaitu array dengan tipe integer. Lalu untuk result, kita isi dengan 0 semua. Ini akan menjadi citra hasilnya nanti. Kita inisialisasi dulu ke 0 semua. Lalu untuk perulangan, di sini ada perulangan untuk iterasi setiap kali pemetaan. Jika ini memetakan setiap mengisi posisi-posisi yang paling mendekati dari citra target, dari citra awal ke citra target. Dan setelah untuk semua nilai itu diiterasi dan dilakukan pemetaan, kita returnnya adalah hasilnya. Lalu ada function calculate result histogram. Ini menghitung hasil setelah mapping, di mana dia menerima argumen berupa dictionary pemetaan tadi, source table atau citra awal atau tabel kalkulasi citra awal, dan resolusinya 0 sampai 255, dan returnnya berupa hasil atau list setiap intensitasnya. Di dalamnya ada function, ada variabel result hist. Ini menampung histogram. Ini adalah list untuk menampung histogram hasil nanti dengan dimensi 0 dikali intensitas. Lalu setelah itu ada looping untuk setiap pemetaannya juga. Frekuensi pixel yang tadinya bernilai RK sekarang dipindahkan ke ZK, di mana source table frekuensi RK itu di-assign ke jumlah pixel bernilai RK di citra asal. Semua pixel tersebut sekarang bernilai ZK, jadi yang ditambahkan ke result histogram. Ini untuk memastikan konversi dari float uh, 64 ke integer. Lalu di sini ada function terakhir yang memanggil semua function di atas. Jadi nanti di application kita panggil satu ini aja untuk menjalankan semua function tadi. Lanjut ke file application. Saya serahkan ke Pian. Oke, jadi di file application ini kami pakai modul I/O ini untuk operasi input output dalam memori, terus pakai modul base 64 untuk encoding data biner ke format text base. Ada modul OS juga untuk interaksi dengan sistem operasi. Pakai library NumPy ini untuk komputasi numerik untuk operasi array. Lalu matplotlib ini untuk bikin grafiknya, bikin chart histogram. Lalu ada matplotlib use ini untuk mengatur backend-nya.
kita pakai matplotlib pyplot juga ini untuk submodul matplotlib untuk membuat figur dan X-chart. Pakai lalu ada Flash ini framework web Python untuk membuat server HTTP. Ada render template untuk merender file HTML-nya dari folder templates. Lalu request ini objek untuk mengakses data dari HTTP. JSONify ini untuk mengonversi dictionary Python menjadi respon JSON. From histogram page import ini untuk mengimport 3 fungsi dari modul histogram modul sebelumnya, berisi ekstrak histogram yang menghitung histogram dari array Zitra, lalu run histogram specification ini untuk menjalankan seluruh pipeline histogram specification. Terakhir ada apply mapping ini yang menerapkan pemetaan intensitas ke citra untuk menghasilkan citra baru. Terus ada app Flash ini untuk membuat instan aplikasi dengan name ini Flash lokasi root aplikasi untuk mencari folder templates. App config ini untuk mengatur batas maksimum ukuran upload file jadi 16 MB. Nah, kalau user upload filenya lebih besar daripada 16 MB, si Flash tadi otomatis menolak dengan error 413. Selanjutnya ini utilitas konversi warna. Ada fungsi RGB to HSV. Ini untuk konversi RGB ke HSV pakai NumPy tadi. Pertama itu ada variable image. Ini untuk normalisasi pixel dari rentang dalam studi kasus ini 0 sampai 255 ke rentang 0 sampai 1. Terus start ini agar pembagian menghasilkan desimal. Bawahnya ada RGB image ini untuk bisa channel red, green, blue dari array 3 dimensi. Cmax sama Cmin ini untuk nilai maksimum dan minimum antara red, green, dan blue untuk setiap pixelnya. Delta Cmax dan Cmin ini itu selisih antara Cmax sama Cmin penentang warnanya. Tapi jika delta 0 berarti pixel berwarna abu-abu karena rentangnya. Perhitungan hue, warna atau corak. Jadi ada H ini inisialisasi arah hue dengan 0, defaultnya 0 derajat. Ada mask RGB ini untuk masking untuk pixel di mana red dan green, blue ini adalah channel domain. Rumus hue-nya saat red domain ini H, mask R ini rumus hue-nya. Terus bagian bawah ada H sama dengan H per 360 ini untuk normalisasi hue dari yang sebelumnya rentang 0 sampai 360 derajat ke rentang 0 sampai 1. Di bawahnya ada konstan S berisi modul zero light ini untuk inisialisasi array saturation dengan 0. Non-zero ini max pixel yang Cmax-nya bukan 0. Jadi dia menghindari bagian dengan 0. Rumus saturasinya
delta delta non-zero tadi dibagi Cmax non-zero. Dan ini hanya dihitung jika Cmax-nya lebih dari 0. Lalu V sama Cmax ini value nilai tertinggi dari R, G, sama B. Return-nya dia akan kembalikan 3 tuple channel hue berupa hue, subtraksi, sama value. Selanjutnya ada fungsi. Kalau tadi fungsi RGB to HSV, ini kebalikannya HSV to RGB. Jadi kalau tadi proses dibagi, kalau di fungsi ini nilai H atau hue tadi akan dikalikan dengan 360 derajat. Lalu C Chrome ya, kalau nggak salah Chrome. Ini koma. Ini dikalikan dengan nilai Lalu X ini merupakan komponen warna sekunder tergantung posisi di roda warnanya. Dan M itu nilai offset kecerahan dasar. Didapat dari value dikurang koma. Nah, di bawahnya ada R1, G1, B1. Ini inisialisasi channel R1, G1, B1 sementara sebelum ditambahkan offset M. Selanjutnya ada bagian untuk penentuan warna berdasarkan sektor hue setiap 60 derajat. Bagian bawahnya lagi itu ada RGB. Ini setelah ditambahkan offset M dan konversi kembali ke range 0 sampai 255. Digunakan modul clip NP clip ini untuk memastikan nilai tidak keluar dari rentang yang sudah ditentukan, yaitu 0 hingga 255. Lalu return ini untuk menggabungkan 3 channel tadi menjadi array 3 dimensi. Nah, axis min 1 ini artinya stuck di dimensi terakhir channel warna. Nah, untuk bagian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Indra Sugara. Nah, di sini ada beberapa function, yaitu untuk mengkonversi nilai-nilai bit tadi, nilai-nilai bit ke dalam bentuk base 64 karena kita berbasis web ini aplikasinya, jadi komunikasinya melalui JSON sehingga lebih mudah menggunakan base 64. Oke. Lalu di sini ada function untuk mengenerate histogram chartnya. Ini skip aja. Lalu kita masuk ke dalam rute-rute apa aja yang ada di aplikasi ini. Pertama, route defaultnya yaitu dia merender halamannya yaitu indeks HTML. Nanti akan kita demo. Lalu di bawahnya ada route untuk calculate image, di mana di dalamnya ada function yang calculate image. Pertama dia akan melakukan validasi apakah kedua-duanya itu sudah diupload, yaitu citra sumber dan citra target. Lalu modenya mode apa? Dia di webnya itu ada fitur dropdown. Dia punya 2 mode yaitu grayscale dan RGB.
Nah, secara default dia adalah grayscale. Lalu dia akan merender atau mengambil citra hasil, citra asli, dan citra target, dan dikonvert ke dalam RGB. Nggak kelihatan. Lalu citra tadi dikonversi ke dalam array 2 dimensi dengan tipe data unique integer base 8. Lalu kita hardcode untuk intensitasnya itu 256 yang secara default pada image-image sekarang yang berbasis apa ya, 8 bit. Lalu di sini ada kita mengassign beberapa variabel lagi, yaitu pertama kita hardcode untuk level intensitasnya, biasanya 256 untuk citra yang 8 bit atau rentang 0 hingga 255. Lalu untuk kita ngambil shape RGB atau apa ya, dimensinya, tinggi dan lebarnya. Kita ngambil tinggi dan lebarnya dengan apa ini, function apa tuple. Dia sebenarnya mengembalikan 3 argumen, namun kita ngambil 2 aja, yaitu height dan weight-nya untuk citra target dan citra asal. Lalu kita menghitung totalnya, tinggal dikalikan aja untuk kedua citra. Lalu di sini karena kita tadi ada 2 mode, maka kita punya 2 percabangan. Yang pertama, jika modenya color, kita panggil fungsi yang di atas tadi, yaitu RGB to HSP dan ya RGB to HSP kepada 2 citra tadi. Lalu kita mengassign apa ya, nilai hue-nya, karena sebelumnya untuk citra berwarna itu yang kita dia kan RGB, kita ubah dulu ke bentuk HSV, lalu yang akan kita ubah itu adalah nilai view-nya, karena view itu yang dimainkan adalah intensitasnya. Jadi fokus kita di sini adalah memainkan intensitas dari citra. Maka yang akan kita ubah adalah hanya channel view-nya. Jadi pertama tadi kita adalah mengubah RGB dari format RGB ke HSP-nya. Lalu karena nilai view itu secara default hanya rentang dari 0 hingga 1 berupa float, maka kita perlu menormalisasikannya ke format yang sama, yaitu rentang L tadi berapa tadi? 0 hingga 255 dan bertipe integer. Lalu kita menghitung channel view sumber
dan target, lalu frekuensinya atau probabilitas kemunculan intensitas I pada target. Nah, lalu ada result, kita panggil function yang ada di histogram spesifikasi tadi untuk dilakukan langkah-langkah dari mulai calculate source table dan calculate targetnya, lalu kita lakukan mapping dan calculate result histogram. Lalu setelah itu kita konversi lagi dari HSP ke RGB untuk mengembalikannya tadi yang setelah dikonversi tadi. Lalu kita panggil function-function untuk membuat histogramnya. Nah, next ke untuk mode yang satunya yaitu grayscale. Sini sama juga kita ubah dia ke bentuk luminance atau grayscale yang satu channel, lalu kita jadikan dia array, lalu kita ekstrak, lakukan panggil function extract histogram untuk mengekstraknya. Langkahnya sama sebenarnya seperti di atas tadi, dan bedanya ini nilai luminance-nya. Lalu dari function ini yang kita balikan adalah source table, target table, hasil mappingnya, result dari histogramnya, target and cut, chart, comparison, dan semuanya. Nah, sekian untuk penjelasan logika di balik kode-kode di balik kode ini. Lanjut kita ke webnya. Belum bicara. Tampilan awal seperti ini. Kita bisa pilih mode, misal untuk grayscale kita pilih citra sumber, dan citra target. Kita proses. Yang hasil yang ditampilkan adalah pertama citra sumber, lalu citra target, lalu citra hasil, dan di bawahnya ada histogram untuk frekuensi intensitas dari citra sumber, citra target, dan histogram hasilnya. Lalu untuk yang RGB sama juga, upload citra sumber,
Get. Kita proses. Sama yang akan ditampilkan, namun ini berwarna karena yang diubah hanya channel view-nya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Itu dia hasil presentasi mini project kami, histogram spesifikasi. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.